Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam Jumat. Renungan malam kita punya tema tidak malu jumpa dia. Dianya ini dalam huruf besar, tidak malu jumpa Tuhan, ya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa rasa malu atau perasaan malu itu adalah perasaan yang sangat manusiawi. Bahkan kalau ada orang yang tidak tahu malu atau tidak memiliki perasaan malu, maka kita menganggapnya itu justru tidak manusiawi. Bahkan kita suka membandingkannya dengan hewan atau yang bukan manusia begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu kita juga harus menyadari bahwa perasaan malu ini muncul pertama kali adalah ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, memakan buah dari pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Maka Adam dan Hawa ketika Tuhan datang menjumpai mereka bersembunyi dan mereka merasa takut serta malu karena mereka telanjang katanya, ya. Jadi perasaan malu itu muncul setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan inilah yang diwariskan kepada anak cucunya, termasuk kita, keturunan Adam dan Hawa. Kita manusia yang memiliki perasaan malu setelah jatuh dalam dosa. Saudara, kalau melihat dari munculnya malu di awal-awal kejatuhan manusia, maka kita tahu bahwa rasa malu itu ternyata muncul ketika kita tidak memenuhi persyaratan atau standar yang Tuhan tentukan. Seperti Adam dan Hawa, karena dia melanggar firman Tuhan, begitu ya, dia malu, dia muncul perasaan malu itu ketika dia tidak lagi sama seperti dulu sebelum berdosa. Nah, perasaan malu ini atau situasi ini seringkali juga melanda di dalam kehidupan kita, di dalam relasi kita dengan sesama, ya. Kita malu terhadap sesama yang akan kita temui, mungkin karena kita menilai diri kita kurang layak, kurang pantas, kurang cantik, kurang kaya, atau kurang yang lainnya. Yang pasti kita tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhadapan dengan seseorang sesama kita, itu di antara kita, ya, di antara manusia. Terlebih lagi kalau kita melihat relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kemudian kita ternyata merasa malu, pasti ada something wrong di sana. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 mengatakan demikian. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Saudara, perasaan malu yang kita bilang perasaan manusiawi, ternyata itu tidak perlu digunakan atau dipakai atau dikenakan oleh anak-anak Tuhan ketika berjumpa dengan Tuhan. Sebagai anak-anak yang sudah ditebus, yang dosanya sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib, kita menjadi anak-anak yang sudah dibenarkan, bahkan disebut anak-anak Tuhan. Kita ini punya status yang baru sebagai anak Tuhan. Bahkan di Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, kita yang percaya dalam namanya diberi kuasa untuk jadi anak Tuhan. Jadi bukan hanya statusnya diberikan, tapi juga kemampuan untuk menjadi anak Tuhan diberikan. Nah, saudara, kalau sudah diberikan kemampuan untuk hidup sebagai anak Tuhan, namun kita tidak mau hidup sebagai anak Tuhan, atau kita hidup secara serampangan atau sembrono, maka tidak heran kita tidak memenuhi standar yang Tuhan inginkan sebagai anak Tuhan. Sekalipun kita sudah diangkat jadi anaknya, tapi kita tidak mau hidup sebagai anak Tuhan, maka ketika Tuhan datang, kita akan merasa malu, ya, malu pada diri sendiri karena kita ternyata tidak memenuhi standar yang Tuhan inginkan. Malu karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, atau tidak sama sekali mengabaikan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Rasul Yohanes mengingatkan pembaca ataupun kita sekalian sebagai anak Tuhan,
supaya tinggal di dalam Tuhan. Supaya nanti kita punya keberanian. Keberanian ini di dalam bahasa aslinya itu adalah kebebasan berbicara tanpa keraguan. Jadi seperti orang bertanggung jawab. Ketika berbicara kepada Tuhan, kita sedang bertanggung jawab ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita bisa berbicara dengan lega tentang bagaimana cara hidup kita. Istilahnya kita mempertanggungjawabkan cara hidup kita sebagai anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak malu jumpa Dia dapat kita tempuh dengan cara yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam ayat 28 pada awalnya. Anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus artinya apa? Tinggal di dalam Kristus atau tinggal bersama Kristus. Menetap bersama atau hidup bersama Kristus itu berarti memiliki cara hidup seperti Kristus. Hidup di dalam keluarga Allah itu berarti hidup dengan cara-cara anak Allah, dengan standar yang Allah tentukan. Sebagai anak-anaknya, kita hidup dengan caranya. Sama seperti kita memiliki keluarga, ya. Keluarga kita pasti anak-anak kita hidup sesuai dengan cara kita, bukan? Tidak dengan caranya tetangga, ya. Pasti sesuai dengan cara kita keluarga, begitu. Nah, kita sebagai anak Allah diharapkan juga hidup sesuai dengan standar yang Bapa kita miliki. Hidup di dalam Kristus, memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus, meniru atau meneladani cara hidup Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa cara yang paling penting kita pelajari di dalam masa yang tidak mudah sekarang ini, yang penuh mungkin pergumulan, penderitaan, kesusahan? Itu pun harus kita lalui dengan bergantung pada Tuhan dan mencontoh Dia. Kristus pernah mengalami yang namanya kesulitan dalam hidupnya. Kesulitan yang Kristus alami bahkan lebih besar daripada kita, sehingga Dia harus menjalani kematian dan penyiksaan di dalam kehidupannya di dunia. Cara hidup Kristus di dunia sudah diberikan kepada kita sebagai teladan. Nah, itulah yang harus kita jalani. Hidup tangguh, hidup bergantung selalu pada Tuhan, hidup selalu melakukan kehendak Tuhan, bukan kepentingan pribadi, bukan memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti Kristus juga memikirkan dan melakukan apa yang Bapaknya kehendaki. Tinggal di dalam Kristus itu berarti melakukan apa yang Kristus lakukan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar. Terus belajar, sekalipun mungkin kita tidak sempurna jatuh bangun di dalam mengikuti Kristus, tapi kita belajar hidup seperti Kristus hidup dulu. Tangguh, bersedia menderita demi kebenaran. Bersedia terus, tidak undur sekalipun perjalanan penuh penderitaan. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kali, atau ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan dan berjumpa Dia, kita tidak akan malu karena cara hidup kita sudah sama seperti cara hidup Kristus, ataupun kita sudah memenuhi standar daripada anak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua untuk hidup lebih baik lagi dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur Tuhan kalau Kristus sudah menjadi teladan bagi kami ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Bantu kami untuk melihat segala pergumulan kami dengan kacamata yang benar Tuhan. Seperti Kristus melihat bagaimana Dia harus menanggung segala sesuatu ketika hidup di dunia ini. Semua Dia lakukan hanya dengan satu tujuan, menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Bapa. Begitu pula dengan kami. Kami tahu segala pergumulan, kesusahan kami yang kami tanggung di dunia ini tidak melebihi kekuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami untuk menyadari
Jangan biarkan kami lari daripada kenyataan hidup. Bantu kami untuk menghadapinya sesuai dengan kebenaran Tuhan dan dengan juga bergantung kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap perjalanan hidup ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan doa kami ini. Amin.